Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin ajma'in, amma ba'du. Inna asdaqal hadits qawlun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa kullu finnar wa bisanadil muttasil ila amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-hakim an Abi Musa salasatun yad'una Allah azza wa jalla fala yustajabu lahum. Rajulun kanat tahtahu imra'atun su'ul khuluq falam yutalliqha wa rajulun kana lahu malun ala rajulin akhar falam yashhad alaihi wa rajulun ata safihan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Dari Hakim dan dari Abi Musa al-Ash'ari, salasatun yad'una Allah azza wa jal falastajabu lahum. Ada 3 orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi doanya tidak diijabah, doanya ditolak, jadi nggak dikabul. Pertama, rajulun kanat tahtahu imra'atun su'ul khuluq falam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri su'ul khuluq, akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, tapi nggak dicerain, dipiara terus. Makanya kita kan sebelum nikah suruh pilih dulu ya. Kita ada hak pilih, hak dipilih. Dalam hadis turkahul mar'atu al arba', perempuan dinikah ada 4,
syarat macam hasabiha wa nasabiha wa jamaliha wa diniha. Pertama hasab, orang itu bagaimana kelihatannya, kira-kira latar belakang lebar apa aja. Yang kedua nasab. Nasab nih keturunan siapa dia? Keturunan ningrat. Apa keturunan apa kira-kira? Orang Jahit atau keturunan Konglomerat atau apa? Yang ketiga jamaliha, cantiknya. Keempat baru diniha, agama. Kita pilih tuh 4 macam itu ini anak. Dari asapnya, dari turunannya orang-orang baik. Apalagi misalnya malnya banyak, orang have man, dia enggak orang kaya. Cantik lagi. Itu boleh tuh. Kita istikharoin. Jadi diajak kondangan gak malu-maluin. Emang malu aku, malu ini. Kalau tiga-tiganya atau empatnya nggak ada, ya artinya ya hasab biasa, nasab ya orang-orang biasa, harta juga yang nggak punya orang biasa. Gimana kalau itu? Cakep ya nggak terlalu sedang. Kalau yang begitu pasbar bizatid din, cari masalah agamanya, akhlaknya. Walaupun orangnya sederhana, nggak kaya, ya ada turunan ya enggak. Walaupun orang bukan orang kaya, tapi orang baik. Pasbar bisa di agamanya lihat. Ini orang akhlaknya cakep, ya sama orang tua kelihatannya, sama saudara, sama kan kita tanya dulu bagaimana. Alhamdulillah dia mah akur sama keluarganya, sama saudaranya. Pasbar bisa pilih, walaupun dia ini 3 syarat kurang, tapi agamanya pilih. Taribat tiada, masalah taribat berdebu, artinya berkah, insya Allah kita berkah. Gitu. Jangan sampai yang menyesal. Nanti kita ridho bil yasir dah. Perempuan mau diajak, ya susah ya, gampang tuh mau tuh keluar perempuan yang soleh ya. Jadi insya Allah anak khairul mataiha al-mar'atus soleh. Dunia mata, ini adalah perhiasan atau kenikmatan. Dan kenikmatannya yang paling adalah mar'atus solehah. Kalau itu punya istri solehah sudah termasuk bahagia. Jadi kalau kita punya bini susah diajar, suruh sholat melawan, orang tua nggak mau akur, ya enggak, dan sama saudara ada nusus, ada apa nusus, ada hak nusus kita itu. Hari ini kamu senggal si duit nggak dipanen, misaranjang, gue cerai dulu, nggak bisa. Lu kamar depan, biar gua kamar belakangnya ya. Duit nggak ada, boleh kita nggak simpanin itu. Nah dia belangkang, orang yang belangkang, dan nggak nusus namanya ya. Tapi pikir dulu, kalau besok lu mau berubah, mas gitu juga, ya udahlah, aku balik pulang, balik lupeng. Nah kita apa ya? Ya boleh kita lebih daripada akhirnya merusakin segala-galanya. Agama kita rusak, keluarga rusak. Nah, gara-gara ini, nah itu tadi oleh Nabi.
nggak akan diterima. Doa kita nggak akan dijawab. Ya habis. Bini begitu terus, guru bilang doain. Kerjaannya ya nggak ada akhlaknya, suruh akhlak. Akhlaknya nggak ada. Walaupun udah punya anak, ya udah anak boleh kita ambil gimana. Nanti demplon banget lah, cuma kan jadi kan pas bidati din pilih apa yang akhlak. Akhlaknya ya kalau dia kembang latar jadi buatan cakep ini jadi mulu jadi curiga mau bulu ya. Jadi andai kata kita punya pilih demikian susah diatur, susah diajar masalah agama maksudnya ya. Udah susah deh, suruh sholat sudah mau. Nah, kalau di dalam mertua, kalau nah ini buat apa? Kalau kita biarin aja, doa kita nggak akan diijab. Kita doa ditolak sama Allah, lah kan sayang, ya nggak? Udah cerai itu. Yang pertama, selalu di antara doa yang agak diijab, punya bini yang badr. Ya. Laki yang badr ya bisa saja. Perempuan punya minta cerai, dia enggak ada. Boleh perempuan nyerahin bisa aja. Laki itu diatur, lingkung mulu misalnya, nyakitin amin kagak nyakitin lo, kalau ngabisin dia nggak bisa lagi. Boleh kita, perempuan bisa berminta. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun kana lahu ala rajulin akhar malun dalam yashad. Temennya nitip uang tapi enggak ngakuin. Enggak betansi, enggak saksi segala macam, tapi doa mati kan hari-hari lah enggak ada, baru enggak ada apa-apa. So, bilang bahwa dia mau kagak, mana buktinya? Yang mau negara film. Nih yang begini ini juga akan doanya nggak akan diterima. 1188. Banyak yang itu ya nggak? Tapi karena bukti nggak ada. Ada bukti dikira aja hilang macam-macam dia nggak ada udah. Nggak ada istilah utang bobol punya utang kan mereka gitu. Alhamdulillah. Yang ketiga warajulun atas sapihan malahu, seorang laki-laki yang punya yatim, anak yatim belum balik, hartanya dikasih dah nih sekarang buat serentuk diri segala macam. Jangan, dia bocah belum ngerti, ntar dia hilang lah segala macam. Jadi dia udah dewasa, udah ngerti, udah keluar SMA dengan nakal lu udah ngerti. Nah ini peninggalan bapak lo nih ini jelasin ya. Ada tanahnya, ada uangnya, ada depositnya, jelasin. Itu setelah dia dewasa kecil mah jangan lah. Lu kan masih kecil lah ini nggak ada bocah. Masih bikin lah, udah mah bohong-bohongin ya. Nah itu kalau orang yang yatim itu berarti akan doanya pun nggak akan diterima, disia-sia. Anak yatim disia-sia, termasuk kan makan noraka ya. Ya benar. Wa qala ta'ala walaku subhanahu wa lakum. Allah berfirman janganlah kamu berikan anak yang yatim yang masih geblek, yang masih belum ngerti apa-apa, hartanya diberi, jangan nanti udah dewasa. Udah dewasa baru dikasih itu. Segala-galanya serahin. Apa yang ada baru yang benar ya. Karena dia udah dewasa, udah dewasa mah ada habis sebuah jadi urusan dia dah. Kalau masih orang belum ngerti dikasih. Yang bocah nih belum ngerti nggak terus sertifikat berharga. Hilang anu lah dan kasih orang mana
ada 3 macam ya, yang doanya nggak diterima. Pertama punya istri yang bangor, yang suruh kuluk. Kedua amanat orang kagak sampai malah dibokap ya. Yang ketiga menyerahkan harta yatim kepada anak itu masih apa? Masih kecil, belum dewasa. Guru, kalau seandainya kita ngalamin jenazah nih, nah itu misalnya sama yang pembawa acara itu, kira-kira orang ini kalau seandainya punya utang, ditanggung jawab sama keluarganya. Nah itu kira-kira kalau seandainya yang nggak diketahui oleh keluarganya itu gimana itu, Guru? Tidak tahu mana. Ya, misalnya punya utang orang tuanya punya utang. Nah terus anaknya kan nggak tahu, kali itu. Sedangkan yang ngutangin juga udah nggak ada gitu, gimana itu? Ya, dia udah mau tapi Kan kadang-kadang ini dikeluarkan kepada keluarganya atau anaknya. Ya, itu kira-kira itu yang si almarhum itu punya utang nggak masih? kalau anaknya dia tahu lagi jualan bayar apa dia. Kalau dia tahu nggak tahu dia bayar nanti. Dia nggak tahu dan juga itu yang ngutangin juga nggak ada apa-apa. Tahu? Iya, tahu sama ada tahu. Kan kalau kata itu kan itu dia mulai diwarakan kepada Kan kalau anaknya keluarganya. Tahu nggak? Ya yang saya maksud itu yang Ini orang tahun nggak tahu, ini. bapaknya saya nggak tahu mbak utang. Nah kalau ada utang dulu ya itu nggak apa-apa ya. Kalau mbak ada minta apapun, kalau saudara temannya, nanti bawa wajib diikat muka ikutannya 77. Berarti yang almarhum juga udah bebas gitu. nggak tahu udah belum kena mau deh. Kalau udah itu mah Jadi jangan Nggak tahu. Iya kalau dia udah punya utang lu belum bilang. Nggak tahu. Itu wasiat. Iya. Kalau nggak perlu kita mau tidur kalau bantal nih. Iya, iya. Ya ada tulisan dulu. Iya, itu namanya ada Kalau mau tahu mah suratnya. iya susah. Kadang-kadang orang yang udah meninggal, yang utang meninggal, dia udah meninggal kan gitu. Wabi tafsir Qurtubi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatan usriya bi qauman lahum musafirun ka musafiril ibil wa qad waqa alaihim man ya'khudhu masafirahum wa taj'alu fi afwahihim sukhratan takhruju min asfalihim. Faqul ya Jibril man haula qala humul ladzina yaqulu amwatul yatama zulma. Ada suatu hadis tentang menjelaskan tentang orang yang suka makan harta anak ya yatim. Kata Nabi ketika saya diisrafkan tadi begitu suami keras tadi ya. Kalau Isra belum ada karena Isra perjalanan ada apa? Dari Mekah Baitul Maqdis. Jadi yang anu mikro sana naik tujuan bis. Sampai Mi'raj lihat orang yang bibirnya kayak bibir onta. Bibirnya kayak bibir bibir onta. Dan di samping itu ada malaikat mengut dan nugasa orang suruh nyuapin batu. Bibir tadi yang lebar tuh disuapin batu. Orang tuh jejelin batu dia tuh. Itu batu ukuran mulut di mulut, olah kayak kepal terus. Akhirnya keluarnya dari wall. Coba bayangkan, berapa pedihnya. Itu orang buang airnya keluar cangkap bulat, bibirnya kayak bibir onta kayak bulat kan enggak. Akhirnya Nabi bertanya ke malaikat, ya Jibril orang mana itu ya? Itu orang pengarengan kan? Itu orang yang suka makan harta anak ya, punya bibir goyer begitu ya enggak?
Mana birak bukan birak anggap batu lagi. Itu azab orang yang suka menghina anak ya. Dilarang. Pernah terjadi udah minta maaf dari dok, dari itu gini. Dia mampu misalnya nakal macam jadi di kurang aja ini kurang gampang kan repot waktu begitu ceritanya. Jadi ada waktu bingit pilot, ada orang yang bibirnya kayak bibir onta. Samping bibir onta juga ada beberapa malaikat nyuruh orang nguapin apa? Batu. Jadi batu orang bibirnya sampai biraknya nggak birak berat. Orang berat itu. Dulu kalau misalnya yatim sebatas mana yang dimakan ya gitu. Makan apa yang itu? Duit yatim gitu. Kalau misalnya kita membawa anak yatim 10 gitu umpama. Kemudian jatahnya misalnya 10.000. Karena kita yang bawa, kita kurangin misalnya 900 lah. 1.000 udah ambil. 1.000 dah. Selainnya kita kasih yatim. 900-nya Iya. lu makan sama itu. Itu termasuk makan apa gimana? Mutlak. Biasanya makan ada administrasi. Administrasi. Iya Pak, Itu ini misalnya titip saya nyamper yatim ini buat Bapak. Nah, Biasanya ada itu anu ada. ya. Kalaupun terpaksa ya kita bilang dah. Entah dulu ya. gue dari Jakarta ini mana gue buat ongkos apa ini Gitu. dari lo kan. Iya. Iya. Kerja lu deh dari kelas lu apa? Kalau gue potong dia enak lu bagi gue beberapa. Iya. Ya tuh dijelasin gitu apa ya. Iya. Dijelasin. Jangan kita kan nih buat kamu sendiri kau sendiri ini tuh kan. Potong-potong. Jadi kita sunatin ya. Transparan dulu. Artinya kebanyakan. Iya transparan. Ya jangan dia minta tadi dan mohon. Ini mau si yatim ya. Gue begitu melakukan ongkos ya. Jadi ya segini dapatnya itu selalu dah. Ongkos gue dah. Apa? Dasar ya. Tambihun, peringatan. Inna akra malil yatim minal kabair al muhlika. Tafa ittifaqan. Wa zair kalamihim annahu la farqa baina qalili wa katsiri. Walau habatan. Sesungguhnya katanya makan orang yatim itu mah dosa besar. Al-muhlikah yang dapat merusak, membahayakan. Ittifaqan, ini ittifaq ulama semua. Selama ulama mengatakan makan harta yatim itu dosa besar. Jadi enggak ada yang mengatakan Imam Anu enggak sama. Semua imam sepakat bahwa makan harta lain termasuk dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. La farqa baina qalili wa kasini, enggak beda. Nah, mau dikit mau banyak, kalau terzalim tetap. Ya, tidak tenil. Tenil kan ada izin, permisi ya enggak? Mau banyak, mau dikit sama dosanya. Bahkan walaupun satu, apa artinya? Kan udah 1.000 perak lah itu. Ya, ukuran 11.000 perak. Kalau kita nggak izin, ya harus izin nggak mau izin apaan ya. Kalau apa itu biasanya untuk orang Arab kan dia mah abah ngomongnya kalau kita beli. Abah bukan kam misalnya kalau misalnya nawari itu baru abah. Betul abah kam ya syekh. Jangan abah ada biji, dia abah itu untuk apa aja bisa orang Arab. Jadi pakaian dia tinggal, abah boleh abah kam. Jadi walaupun kata 1.000 perak kalau secara zolim itu termasuk ya dosa. Makanya kita jangan sampai kita
menghapus hal-hal yang dosa besar. Walau habari timatun nanti dikafalah dan ini selanjutnya kita bagaimana cara memelihara anak ya. Jadi masalah makanan yang tidak selesai intinya kata negatif kalau bisa kita pelihara, kalaupun harus makan ya terpaksa bilang jadi harus selesai kan bang harus duluan begini dulu begini selesai aja kita bareng kita transparan bulan-bulan sudah kebetulan bukan sengaja udah perbudakan udah kurang dua kali aja yang salah ya. Kalau kita mau berusaha tapi terjorok apa yang susah juga ya. Hadirin sekalian, itulah beberapa hadis yang saya baca bermanfaatnya ya. Jadi intinya mari kita hati-hati di dalam kita melaksanakan sedekah ya, yatim kumpulin kayak ngapain kayak jemaah marbuan umpamanya presentasinya jangan yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.